Ayo bos, duduk. Tinggal di mana bos? Di Sumbawa NTB. Sumbawa NTB. Ayo sini bu, sebelah sini. Baru datang. Sumbawa NTB. Sehari-harinya apa di Sumbawa? Jualan Jualan apa? sayuran Mentah apa matang? mentah. Mentah. Udah berapa tahun nih dagang sayuran mentah? 26 tahun. 26 tahun. Jadi belanjanya di mana? Jualnya di mana? Pakai mic. Pakai mic. Belanjanya di Pasar Lombok, Pok Motong. Ah, pasar induk. Iya. Jualnya di rumah. Jualnya di Pasar Lunyuk pada Suka. Oh, jualnya di pasar juga. Ya. Belanja pasar induk. Nah, yang jualan tuh ibu apa bapak? Berdua. Yang belanja ke pasar induk ibu apa bapak? Saudara di Lombok. Oh, saudara. Dikirim lewat bis barang itu. Oh. Jadi sayurannya dikirim pakai bus. Nggak pakai truk. Enggak. Kadang pakai truk, kadang bis. Setiap hari. Setiap hari, kadang jarak 2 hari. Jarak sehari kadang. Belum pernah ibu belanja sendiri ke sana. Pernah. Untung mana ibu belanja sendiri dibandingin saudara yang belanjain? Untung saudara sih, kalau kita yang pulang ke Lombok kan terlalu banyak biaya. Oh, berapa jam? Kalau Satu hari belanja jarak perjalanan. pasar induk sama pasar ibu? 1 hari perjalanan dari Lombok ke Lunyuk. Oh, kayak Semarang Jakarta ya? Iya. Iya. Apa aja tuh sayuran yang dijual kalau boleh tahu? Kayak kul, pisai, tomat, cabai bawang, pokoknya sembako lah. Wortel, kentang, buncis. Nah, ini yang tahu RDI bapak atau ibu? Saya. Apa yang tertarik sama ibu ilmu RDI kalau boleh tahu? Begitu saya lihat ada teman, saya mau pergi keliling jualan pakai carry. Terus ada teman saya belanja, terus dia kasih tahu saya. Langsung saya lihat di itu YouTube, langsung saya tertarik gitu. Nah, apa yang diarahkan sama Pak Haji itu langsung saya kerjakan gitu. Hari Rabu saya lihat di YouTube, langsung malam Rabunya saya kerjakan gitu. Sudah mandi, sudah pakai daun pandan 9 lembar, sama ngaji 12 juz, sudah senyum duluan ya. Nah, senyum dulu. Senyum dulu 41 kali. Ya. Alhamdulillah sudah. Sama sholat sunat taubat. Ya, dari maghrib sampai isya. Dari 18. maghrib sampai isya. 18. Yang 18 kali salam. Yang dominan? Yang 50 itu dari pagi sampai sore. Sudah. Udah. Nah, sekarang boleh gak saya nanya, Pak, Bapak lihat kertasnya, Pak. Dari 18 sifat yang ada di istri, ada berapa sifat, Pak, yang ada di hati? Kebiasaan istri, ada berapa, Pak? Nggak ada. Hah? Jujur. Nggak ada satu. Nggak ada, nggak mungkin. Lo nikah udah berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Jadi ini istri yang keberapa? Istri yang keempat. Istri yang keempat. Ini suami yang keberapa? Keempat juga. Gubrak. Kameramen kalah. Jadi sama suami yang pertama anaknya berapa, Bu? Nggak ada anak yang pertama. Suami yang kedua? Yang kedua dapat anak 6, tapi meninggal 1. Sama suami yang 5. ketiga? Yang ketiga nggak ada. Suami yang keempat? Nggak ada juga. Pak, istri yang pertama anaknya berapa? Nggak ada. Istri yang kedua? Nggak ada. Nggak punya anak. Istri yang ketiga? Nggak ada. Istri yang keempat? Nggak ada. Oh. Nggak dapat. Nggak ada anak. Jadi sama istri pertama, kedua, ketiga, keempat nggak ada? Nggak ada. Kalau ibu sama suami yang kedua 6. Ya. Ya. 6 meninggal 1, yang hidup 5, cewek semua. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Belum nambah lagi? Belum. Ini udah 10 tahun belum nambah anak? Belum. Emang lo nggak berhubungan suami istri? Tetap 10 tahun. sih, Pak. Hah? Tetap sih Pak Haji. Tetap? Ya. Tapi belum dikasih anak?
Belum dikasih sperma saya encer tadi. Oh gampang Pak, kalau spermanya encer, Bapak sebelum dimasukin, Bapak pemanasan dulu, nenen dulu, 99 kanan, 99 kiri, gitu. Kedua, Bapak nanti sedekah, apa makanan favorit Bapak? Bapak kalau di NTB apa makanan favoritnya? Apa suka? Yang suka kalau makannya lahap banget. Yang kesukaan saya yang setiap harinya nasi. Iya, lauknya apa? Lauknya itu telur. Hah? Telur, Telur? tahu Sama apa tempe, lagi? Tahu tempe. Tahu tempe, apa lagi? Tidak ada sudah. ikan sudah. Nah, kalau minumnya apa yang difavoritin Bapak? Air putih. Air putih. Nah, kalau dikalkulasi nasi, telur, tahu, tempe, minum air putih berapa tuh kalau dirupiahin, kalau boleh tahu? Kalau dirupiahin sampai 20.000. 20.000. Nyampe gak? 20.000 sampai. Nasi, telur, tahu, tempe, sama minum. Kira-kira sampai gak harganya tuh 20.000? Sampai dia. Nah, nanti Bapak sedekain 20.000 kali 500 anak yatim kali 12 tuh setahun, 500 tuh anak-anak yatim yang di masjid. Nanti Bapak sedekain cicil, nanti Bapak bunting. Ibu masih mens gak? Udah nggak? Udah menopause? Hah? Nggak pernah men, sudah. Gak pernah men? Ada sekitar 10 tahunan. 10 tahun gak men? Iya. Wow. Tukeran celana dalam. Ibu pakai celana dalamnya bapak, bapak pakai celana dalamnya ibu. Nanti ibu men, nanti bapak punya anak. Gitu. Tukar celana dalam. Celana dalamnya bapak kalau dipakai ibu sempit gak? Celana dalam ibu kalau dipakai bapak kendor gak? Enggak mungkin. Enggak ya? Nah, tukeran celana dalamnya. Bunting. Apalagi ibu kalau mau pakai kaos singletnya bapak kalau tidur, lebih cepat lagi bunting. Gitu. Nah, sekarang hajat ibu ke RDI apa nih hajatnya kalau boleh tahu? Ya, hajatnya pingin usaha maju lah, Dagang sayuran ini. dagang sayuran ini. Terus apa lagi? Ya ada utang gitu di Utangnya bank. berapa? Utang di bank tinggal 2 tahun sama kreditan carry. 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 Berapa cicilannya carry? Carry-nya 4.440.000. Bayar kreditan bank? 11.800.000. Nah, itu jaminannya apa tuh cicilan bank? Sertifikat. Rumah. Iya. Loh, dulu minjem berapa kalau boleh tahu? 100. Hah? Jam 500. Buat apa tuh duit 500 kalau boleh Buat tahu? modal. Modal apa? Modal jualan. Dagang sayuran. Iya. Oh, dagang sayuran modalnya sayuran. gede. Iya. Sampai 500 juta. Karena saya Untuk bikin juga. Bikin burung walet. Oh, burung dan bisa walet. masuk. ada burung walet sudah jadi tapi belum panen lah. Belum banyak masuk. Oh, gampang, cara dalam bapak digantung di dalam aja, nanti burungnya masuk. Cara dalam bapak 9 hari yang nggak ganti, digantungin di dalam sarang burung walet, nanti burungnya masuk banyak. Berapa celana? Satu, Satu aja. yang 9 hari nggak ganti-ganti, Nggak dicuci ya. nggak dicuci, Iya. gantung di dalam, nanti banyak masuk. Coba ingat-ingat Pak, bapak kan lihat ibu nggak enak, mana sifat jelek yang ada di ibu, bapak nggak mau nyebutin. Nah, sekarang ibu aja deh, apa sifat jelek ibu yang ada di 18? Boleh nggak? Saya tahu yang dominan di hati ibu. Ya kemarin-kemarin itu belum saya kerjakan selama kenal Pak Haji. Alhamdulillah banyak perubahan gitu. Sebelum kenal Pak Haji ya banyak pertengkaran gitu. Jadi jengkelan, jengkel gitu. mancing jengkel, Ya. pancing jengkel ya 3. Yang 2 lagi? Ini apa ya? Jengkel, mancing jengkel, pancing jengkel. 2 lagi sifat yang dominan di ibu apa?
Dari yang 18 tuh. Ya itu sudah suka emosi. Emosi. Jadi Satu lagi. dia yang duluan emosi, jadi saya emosi lah gitu. Oh, ya itu namanya kepancing jengkel. Ya. Satu lagi apa? Apa ya satu lagi? Bawel gak sama suami? Ya. Bawel gak ibu sama suami? 5 ya? Ya. Bu, kalau di hadisnya, di ayatnya, nggak boleh punya sifat 18. Jangankan 18, 5 nggak boleh. Jangankan 5, 1 juga nggak boleh. Emang ada ayatnya Pak Haji? Terangin. Nih, diterangin. Ya. Tukar sama ibu. Pinjam. Ya, nyambung Bu ya dari Pak Haji bahwa ayam taliwang. Sumbawa Selatan. Hah? Sumbawa Selatan. Oh, Sumbawa. Iya. Jadi di Newmont. Ya, Iya. Newmont kita kemarin juga. Lewat Newmont. Ya. Iya. Batunya bagus-bagus ya. Ya. Iya. Jadi gunungnya gunung emas. Oh ya? Iya. Iya, Gunung Emas. Gunung emas. Makanya harusnya orang sana kaya raya tajir melintir harusnya. Iya. Ya, makanya harus tidak ada tadi. Saya nyambung dari yang sampaikan Pak Haji tadi tentang sifat-sifat negatif yang ada di diri kita, di hati kita harus zero, harus nol. Kenapa? Karena Allah menciptakan jiwa kita itu dalam keadaan yang paling sempurna. Bahkan Allah bersumpah demi jiwa, kata Allah di surat As-Sams. Nanti kalau ibu baca Quran di juz yang ke-30 surat As-Sams, was-samsi waduhaha, ketemu nanti wan nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi Allah menciptakan jiwa kita itu dalam kondisi yang paling sempurna. Maka Allah murka kalau itu dikotori. Maka kata Allah di ayat selanjutnya, qad aflaha man zakkaha, sungguh pasti niscaya kalian akan beruntung. Apa syaratnya untuk beruntung kata Allah? Zakkaha, bersihin, sucikan apa? Jiwamu, hatimu, bersihkan supaya kita apa? Beruntung. Sehingga tidak boleh ada sifat, jangankan 18, 5 ndak boleh, 1 saja juga nggak boleh. Karena seperti peribahasa, nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi kalau kita punya susu seember, sebaskom siap dikonsumsi, dibagikan, kejatuhan tikus, kejatuhan racun, walaupun hanya setitik, ini 18 titik, 5 titik, maka rusak pasti. Nah, kata Allah di ayat selanjutnya itu, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh pasti kamu akan rugi, kamu akan menyesal, kamu akan bangkrut dari sisi apapun kalau kamu dassaha, mengotorinya, mengotori hati, mengotori jiwa kita. Jadi tidak boleh. Ini ayatnya. Di hadisnya Rasulullah menyampaikan senada dengan ayat ini. Kata Nabi, ingat. Nah, berarti penting banget seperti Allah tadi juga. Ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus semuanya. Jadi beruntung kita. Kita bersihkan hati kita seperti ayat di As-Sams tadi. Tetapi sebaliknya kata Nabi, apabila dia
busuk, maka rusak semuanya. Seperti ayat tadi, kalau kita kotori, kita busuk hatinya, maka rusak semuanya, merugi kita. Apa itu? Kata Nabi, dia adalah hati. Jadi kalau hati kita ini bersih, maka energi yang keluar dari jiwa kita bawaannya senang, bawaannya positif selalu. Kalau bawaannya positif, maka yang datang kepada kita orang yang positif-positif. Pembelinya ya baik, tidak pilih-pilih, belinya borongan, pedagang kita jadi tengkulak, yang kulaan ke kita juga jadi banyak, orang bisa titip modal ke kita. Tetapi kalau energi kita negatif, yang datang niatnya jadi jelek. Beli sebagian dimasukkan, pilih-pilih kol masuk, dia masukkan ke tasnya. Ada, iya, ada, masukkan. Kan juga pedagang sayuran, saudara-saudara saya, gitu. Iya, nggak dibayar, dibawa dulu, nah gitu. Tapi kalau kita positif, pasti Allah datangkan orang-orang yang positif. Ini sebetulnya dasar ilmu yang paling mendasar yang disampaikan Pak Haji. Rezeki yang mengejar kita, uang mengejar kita. Kuncinya di sini. Kita harus bersih dari sifat 18 itu. Satu pun nggak ada. Karena Ibu, kalau ini ada satu saja sebetulnya sudah kena semua. Pasti berantai. Ibu jengkel, ujung-ujungnya semua kena. Ibu bermula dari jengkel sama suami, jengkel sama pembeli, jengkel sama petani yang dikirim ke ibu, yang bagus hanya ujungnya doang, tengahnya busuk, ya ditata, tengahnya ya kasih yang jelek-jelek, yang atas bagus-bagus. Begitu dibeli oleh orang borongan, ditumpahin, banyak yang jelek, itu ibu yang rugi. Iya, begitu. Maka ini harus tidak boleh ada. Kenapa? Kalau ibu hatinya positif, seperti halnya ibu nanam bunga di sekitar rumah, tanami bunga, tumbuh bunga, semerbak mewangi, datang kupu-kupu. Ibu tidak harus mengejar kupu-kupu kalau ingin menikmati keindahan kupu-kupu. Ibu tinggal tanam itu, kupu-kupunya datang. Begitu juga kalau ibu tanam di hati ibu, bapak, taman yang indah di hati, maka bawaannya enjoy, enak, senyum, maka rezeki yang datang. Itu dasar dari ilmu yang sering disampaikan Pak Haji. Ibu lihat di YouTube, bapak lihat di YouTube, rezeki mengejar kita. Kuncinya di sifat busuk harus kosong, harus nol, harus zero, harus bersih. Dasarnya apa? Surat As-Sams dan hadis Nabi yang tadi itu. Surat As-Sam, was-samsi waduhaha wal qamari idza. Ayat berapa itu ya? Itu ayat yang ke-6. Ya. Nanti dibuka ya, Pak ya. Ya. Nah, maunya saya, Bapak dan Ibu, nggak boleh punya itu sifat jelek, satu pun nggak boleh. Nanti duit datang sendiri. Ada aja, Bu, titip uang ya Bu. Tapi kalau Ibu ada sifat itu, orang minjem, barang reject, orang beli tempo, saya nggak mau. Saya mau Ibu yang sifat tadi nggak boleh, Bapak juga nggak boleh. Nanti rezeki datang. Terus apa lagi yang mau ditanyain? Yang masih ngeganjel? Mana mic-nya? Ini mic-nya. Nah. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berangkat tadi dari Bandara Syekh Zainuddin
sekitar jam 10.40 Pagi. pagi naik pesawat Lion Turun di sampai Cengkareng, di Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Kebetulan ada keluarga cucu Tinggal di di Jakarta. Bandung. Oh, di Bandung. Tolong dijemput kakek, saya bilang. Iya kek, mau ke Pak Haji Dewi antar saya, Haji Dewi Susanto antar saya bilang. Dewi Susanto. Jadi maksud saya ikut sama istri datang ke Bogor. Utang saya ini 500 juta. Hutang. Iya. Ya, kapan bisa selesai ini? Mungkin kita kena dam ini sama Allah. Uang riba lagi ini. Coba tinggal 2 tahun kayaknya ini yang 500 juta ini 11.800.000 tiap bulan. Sudah barusan tadi ada rezeki lewat transfer ke BRI. Nggak bisa telat kita ini. Telat sedikit aja telepon dia ke kita. Angsurannya Pak Hamzan. Nama saya Pak Hamzan Wadi. Ya sudah ditransfer. Karena saya tiap hari keliling terus. Bahasa saya jual sayur keliling. Pakai carry. Pakai carry putih. Carry lagi kredit. Setorannya 4.400.000. Nah, mudah-mudahan ada doa dari sini. Pasti. Insya Allah. Cuman itu saja curhat Jadi saya. gini Pak, saya potong ya. Kenapa kita hajatnya lemot? Karena Bapak hidup ini dibawa beban. Ya. Nggak boleh. Jadi mobil, truk, kalau mau naik ke atas, ke Allah, nggak boleh ada beban. Iya. Mesti kosong. Biar lancar. Ntar dari atas ke bawahnya baru bawa hasil. Iya. Sayuran, batu, pasir, apa aja. Tapi waktu naik mesti kosong. Jadi Bapak nggak boleh ada beban. Aduh, besok jatuh tempo. Aduh, utang saya kapan ya lunas? Nggak boleh. Kan kamu mau ke aku. Tinggalin dong unek-uneknya. Tinggalin dong pikirannya. Tinggalin dong komennya. Tinggalin dong ngeluhnya. Tinggalin dong jengkelnya. Lo naik ke sini cukup seorang tanpa bawa beban. Kita nggak naik ke atas kalau truk masuk bawa beban. Akhirnya apa? Nggak nyampe. Kenapa? Plat koplingnya jebol. Betul? Betul. Bannya meletus. Cus. Betul. Akhirnya nggak terkabul. Coba kita copot-copotin. Semua kita copotin. Kita ke Allah dengan tidak membawa beban. Terima kasih Allah. Alhamdulillah. Setiap bulan cair 100 miliar. Terima kasih Allah. Amin. Ini jangan mikir, ini mikir. Dari mana ya 100 miliar? Apa iya ya? Nggak boleh. Jadi Bapak mesti legowo, lapang dada. Ya. Itu terkabulnya paling lama 99 hari. Paling cepat 9 hari. Amin. Coba kerjain. Syaratnya tadi nggak boleh punya sifat lah 18. Kalau punya sifat 18, salah satunya mikir. Jatuh tempo. Nggak boleh. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Kalau Bapak mikir, komen, ngeluh, nggak boleh. Nggak boleh. Itu yang bikin hajat Bapak lemot. Makanya saya lihat tamu-tamu saya, Pak Haji, kenapa kok saya hajatnya jalan di tempat? Karena kamu ke Allahnya bawa beban. Ibaratnya nih mobil mau naik ke gunung, bawa batu, nggak mau rugi, ngobjek. Sayang ke atas kalau kosong, dibawa batu. Nyampe enggak plat koplingnya jebol. Nyampe enggak bannya meletus. Jangan dong, kosong. Nanti dari atas bawa hajat terkabul. Sayuran, buah-buahan. Nyambung maksud saya? Nyambung. Oke. Apalagi pertanyaan? Pertanyaan saya kan ini kelahiran tahun 68.
68. Wow. 57. Muda bener. Lahiran tahun 67. 68. 68. 68. Kadang-kadang 1 bulan, kadang-kadang kalau saya tidak pasah berarti saya hanya 2 kali. Apa? Saya naik ranjang ke istri. ML. Ya. Sehari 2 kali. 1 bulan tuh 2 kali kan. 1 bulan 2 kali. Ini istri- Sayang bener alat kelaminnya dianggurin, Bos. Ya Allah. Aduh. Nganggur. Tetap saya bareng tidur ya tiap malam. Apa? Tiap malam saya bareng tidur ya sama istri. Oh, tidur bareng. Tidur bareng tiap Tapi Nggak pernah ML-nya pisah. sebulan 2 kali. sebulan 2 kali lah. Jadi saya yang jujur 28 hari nganggur dong, Bu. Aduh, sayang bener. Kalah sama kameramen. Saya Kameramen jujur ini hampir- Pak Haji. Kadang kalau saya kadang-kadang merenung saya. Apa yang direnungin? Yang saya renungin gimana ini kita sudah tua umur setengah abad, saya bilang masih aja kita Banyak dia punya minum obat. Obat apa? amoxicillin saya makan minum Obat apa? amoxicillin. Amoxicillin. Ya, kadang-kadang tensi saya kan naik. Jadi Iya. saya bawa obat nih kalau jarak jauh. Ini saya beli yang ini. Tapi ini yang satu lembar ini kadang-kadang 1 bulan habis ini. Oh iya. Dan ini. Iya. Nah, Iya. saya siapan itu kadang-kadang pernah saya nyupir Pak Ji. Iya. Kan saya aja enggak berani saya kasih orang bawa istri saya kan. Saya aja bawa istri karena anak tiri saya ini kan 5. Iya. 1 yang sekolah, 2 yang sekolah, 3 yang sekolah ya deh. Yang di universitas 1. Itu bapaknya mantan suaminya enggak pernah. Sebenarnya kan bukan beban dia. Ya biarlah kita punya beban, saya bilang. Lanjutin aja selagi kita mampu. Apa yang biayain? Iya sama ibunya. Ibu umur berapa, Bu? Dia kelahiran 47. masih 47 umurnya. Oh, 47. 47 masih. Semangat kerjanya luar biasa. Ya. Bisa dia nunggu pasar mulai dari jam 6 Pagi. sampai jam 10 malam. Wah. Kalau saya kan kalau sudah saya pulang nyupir, saya banyak standby di rumah. Oh, oke. Nunggu orang datang. Kadang-kadang ada orang jualan dari Jawa Barat, Garut. Saya punya kos-kosan di sana hanya 7 kamar. Sekarang kos-kosan saya sepi karena banyak ingat. Oke. Iya, saya jujur aja nih Pak Ji. Sudah saya 3 tahun sudah ini sepi. Dulu Kenapa rame. nggak dicebok alat kelamin Bapak dicawik-cawik di depan kos-kosan? Ya, nggak tahu ilmunya masih. Oh, nggak Sebabnya tahu saya ilmunya. datang ikut. Saya datang ke sini ke Bogor. Oke, ajarin. Cebok alat kelaminnya. Cawik-cawik di depannya. Pak, dari saya ada pantun buat Bapak. Mau dengar pantunnya? Ya. Ke Sukabumi beli terong. Jangan lupa beli kedong-dong. Kalau suami kurang serong, istrinya kasihan dong. Maaf Pak Haji. Jadi apa Pak Haji? Suaminya kurang strong. Jadi ke Sukabumi dulu ya Pak. Harus serong. Mesti makan terong. Biar letoy. Terong ungu. Terong. Iya. Iya. Kasihan istri ya. Berdosa kita juga nggak pernah melawan istri kan. Jadi yang dimasukin jangan alat kelamin Bapak, terong yang ungu. Jadi ke Sukabumi beli terong, jangan lupa memberi kedong-dong. Kalau kami kurang serong, istrinya kasihan dong. Gitu. Jadi kita harus sehat Pak ya. Ya. Ibu juga harus bikin suami sehat. Syukuran terong. Oh boleh. Di sana banyak kuda dong Pak. Ya. Banyak kuda. Sebawa kan banyak kuda. Nggak Kuda pernah orang. saya minum kuda air Air susu kuda liar belum? Belum pernah selama saya 10 tahun di sana. Saya nikah sama ini 2016. Oke. Jadi kalau di Lombok tuh banyak orang merah kuda gak? Di kampung Bapak Sumbawa. banyak merah. Bawa, Pak.
Banyak. Di rumah Bapak banyak Saya kan? begini Pak Ji, Di kampung Bapak. kita ini asal usul kita dari Lombok. Kita hijrah berdagang ke Sumbawa. Oh, Sumbawa. Nah, ini karena ada bibitnya transmigrasi tahun 77, dia datang jenguk. Dia tinggal dulu di sana dulu ini. Istri ini saya ketemu dulu sama dia, saya kenal HP. HP. Iya. Kan lagi naik kuda. Lewat HP, terus saya datang silaturahmi ketemuan. Pada waktu itu istri yang nomor 3 itu sakit-sakitan payudaranya kan. Saya izin lah. Saya diam-diam, namanya lelaki kan banyak akal kan. Setuju. Gimana kameramen? Kameramen. Akhirnya tidak lama saya tidak mau saya pacaran lama-lama, saya yang penting nikah itu aja saya bilang. Ya langsung nikah jarak 6 bulan ya. Ya. Jarak 6 bulan. Itu saja. Iya, Pak.